Halo teman-teman, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini aku mau menjelaskan ke kalian lagi tentang dampaknya teknologi atau digitalisasi terhadap sektor perekonomian. Dan sekarang di sebelah aku udah ada 4 sektor dari sektor-sektor perekonomian yang sangat erat kaitannya dengan teknologi dan memang sangat dibutuhkan untuk kemajuan sektor-sektor perekonomian tersebut harus bekerja sama dengan aplikasi teknologi agar bisa menaikkan penerimaan dari sektor-sektor tersebut. Seperti halnya di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan, jadi ada yang namanya sektor finansial, di mana sih sekarang perbankan itu menggunakan finansial teknologi untuk melakukan pembayaran-pembayaran atau melakukan transfer ya atau mungkin transaksi lainnya yang berbasis dengan teknologi sehingga memudahkan konsumen enggak lagi harus datang ke bank hanya untuk mengurus beberapa dokumen-dokumen untuk persyaratan transaksi. Lalu kemudian ada yang namanya sektor pertanian. Nah, ini juga udah sempat aku bahas di bagian segmen yang ngarumbol. Ada 2 mahasiswa aku yang ngasih tahu, ngejelasin bahwa sekarang tuh sektor pertanian udah semakin canggih, di mana ada yang namanya untuk mengetes unsur hara tanah, kesuburan tanaman, menggunakan tablet gitu atau mungkin iPad deh atau mungkin ya teknologi-teknologi atau mungkin bisa menggunakan handphone. Jadi intinya gimana caranya sektor pertanian tersebut bisa terlacak, bisa terlihat pertumbuhan dari masing-masing tanaman hanya dengan menggunakan alat testing yang terdapat pada teknologi. Nah, selain itu ada juga sektor kebudayaan, pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, ini sangat penting sekali untuk branding image suatu daerah. Biasanya nih anak-anak muda yang pada pakai Instagram, TikTok, sering banget kan muncul-muncul video-video singkat, liburan di daerah A, liburan di daerah B, dan itu kita bilangnya, aduh hidden gems gitu, dan memang butuh kemampuan viral tersebut yang memang sangat memudahkan menaikkan sektor pariwisata di suatu daerah. Jadi kayak untuk promosi, mungkin dia akan menggait selebgram, menggait tiktokers, jadi memang sangat erat sekali untuk perkembangan dari sektor pariwisata atau kebudayaan itu diperkenalkan dengan lebih mudah. Karena kan kalau udah masuk beberapa sosial media, orang-orang tinggal sekali klik, oh udah tahu nih gitu, mungkin reviewnya bagus banget gitu, atau mungkin sudah banyak pengunjung yang datang ke daerah wisata itu. Lalu berikutnya adalah sektor agrologistik. Nah, ini pengantaran. Sebelumnya juga di video yang tentang teknologi itu sebagai bencana ya atau sebagai anugerah gitu ya, saya udah pernah jelasin tuh ya, itu di sektor logistik sangat membutuhkan peran teknologi untuk ngelacak apa coba, ngelacak nomor resi. Nah, jadi kita bisa tahu nih gitu pesanan kita itu posisinya sudah ada di mana, sehingga memang yang paling erat adalah dari keempat sektor ini ya, dan juga nanti mengarah ke sektor industri yang manufacture yang memang sangat membutuhkan bantuan dari teknologi. Tanpa adanya teknologi, sektor-sektor tersebut mungkin akan lamban bergerak, dan seiring dengan perkembangan di negara lain yang memang sudah adaptasinya jauh lebih cepat. Seperti yang saya ceritain juga di video di sebelumnya itu, ada seorang pelayan ya yang sudah digantikan fungsinya sama sebuah robot. Nah, di gambar berikutnya, teman-teman akan melihat di situ ada IoT, Internet of Things, di mana ada connected dari internet itu terhadap kehidupan sehari-hari dari manusia atau connected living. Dan juga ada sensory trackingnya. Gimana sih cara kita menjelaskan hubungan antara teknologi dengan kehidupan kita ya sebagai manusia, dan itu sangat memudahkan kehidupan kita. Jadi ada yang namanya cognitive era, artificial dan intelligence. Teman-teman sadar nggak bahwa udah banyak sekali teknologi yang membuat hidup kita tuh jauh lebih mudah. Kayak contohnya car yang otomatis, mobil yang otomatis. Nah, dengan kemampuan dari artificial intelligence ini membuat si mobil itu bisa dikendarai secara otomatis dan dia sudah tahu pendeteksi ya, dia mempunyai pendeteksi atau detektor dari bahaya-bahaya. Jadi kan itu salah satu contoh gimana hidup kita ini sangat dimudahkan. Lalu kemudian dari AI itu ya atau artificial intelligence dia bekerja sama dengan si big data analyst. Pasti dia akan mengumpulkan satu sensori-sensori,
oh kalau misalnya lambaian tangannya ke kanan itu harusnya seperti apa, atau mungkin untuk sen mobil gitu. Oh atau mungkin kalau kita memberikan kode pada saat kita menyetir, mobilnya sudah ngerti, oh itu untuk ngidupin wiper gitu, atau untuk membuka kaca dan lain-lain, atau dengan sensori algoritma dengan pengucapan bahasa Indonesia atau mungkin menggunakan bahasa asing ya yang sudah diakui dengan PBB. Sehingga adanya kaitan antara cognitive era artificial intelligence dengan si big data analysis. Kemudian big data analysis ini juga sangat erat sekali dengan kehidupan bisnis, digital government, dan juga akademis. Kita ambil aja case untuk masing-masing sektor tersebut ya. Dalam sektor bisnis, big data analysis kita bisa tahu di mana aja sih domisili konsumen kita. Ketika kita bisa mengolah data konsumen itu dengan baik. Atau misalnya kita bisa langsung tracking berapa sih omset kita, berapa sih pengeluaran kita, dan berapa sih jumlah modal yang setiap bulannya untuk biaya maintenance itu dikeluarkan. Lalu kemudian ada yang namanya digital government. Nah di sini ya pemerintah juga sudah menggunakan big data analysis. Contohnya aja tadi saya bilang kalau dalam sektor bisnis itu untuk mengumpulkan data konsumen. Nah pemerintah ini menggunakannya untuk data penduduk kayak IKTP gitu ya. Jadi kita bisa tahu dengan mudah di mana sih letaknya seseorang ini tinggal, atau ketika kita menuliskan NIK saja itu sudah bisa terdata dia kepala keluarganya siapa gitu ya. Terus jumlah anaknya berapa, atau mungkin domisilinya di mana. Nah, dan juga untuk memproteksi data-data pemerintah seperti mungkin data anggaran, data aset gitu ya. Dan itu juga sudah mulai menggunakan big data analysis. Dan bagaimana cara memetakan big data analysis itu biasanya ada software tersendiri gitu untuk setiap pemerintahan atau mungkin setiap perusahaan swasta yang ingin menggunakan analisa dari data-data konsumen atau data seorang penduduk. Nah berikutnya ada juga di sektor akademisi gitu, atau kita pendidikan ya, untuk ngedata IPK atau mungkin nilai mahasiswa, lalu peminatan, dan si teknologi ini kaitannya sangat erat. Yang sekarang lagi kita rasain adalah teman-teman kuliah dari rumah menggunakan Zoom atau menggunakan aplikasi Google Meet atau Microsoft Teams atau aplikasi lainnya. Dan absensi rekaman perkuliahan, bahan perkuliahan itu sangat dengan mudah, tinggal kita taruh di platformnya mau menggunakan apa, LMS-nya ya untuk perguruan tinggi tersebut, lalu dengan mudah nanti tinggal kita ambil datanya anywhere dan anytime. Maka big data analysis atau teknologi connected with livingnya human gitu kan, itu sangat berpengaruh sekali ya dalam dunia infrastruktur, dalam industri, dalam human capital, R&D, regulation, dan collaboration. Jadi kita bisa memanfaatkan basis-basis dari teknologi yang tersedia ini sebagaimana mensukseskan pertumbuhan perekonomian di negara kita. Bisa kita bilang untuk membuat satu infrastruktur sangat dengan mudah untuk menggambarkannya dulu nih, blueprint-nya dulu gitu ya bahasanya. Blueprint-nya dulu nih, gimana sih supaya bisa terjemahkan dengan baik supaya para orang-orang yang mau menjalankan proyek itu atau para pekerjanya gitu ya bisa paham ini desainnya mau seperti apa gitu. Sampai dengan R&D ya, research and development juga dikembangkan melalui teknologi gitu. Jadi semakin eratnya teknologi dengan kehidupan kita, ini harusnya semakin berdampingan. Jadi bukan untuk menggantikan fungsi satu sama lain. Jadi pentingnya tadi yang namanya collaboration antara human dan juga teknologi. Nah, kita mengkerucut sekarang membahasnya tentang fintech, financial technology. Sebenarnya buat apa sih financial technology tersebut? Itu untuk mempermudah kegiatan yang berbasis ekonomi, sifatnya adalah transaksi perbankan ya seorang konsumen. Jadi nggak harus take times lagi untuk melakukan suatu transaksi. Ada nggak sih perlindungannya? Ada banget, yaitu perlindungan dari dana pengguna dan juga data pengguna. Memang yang sifatnya kalau yang menggunakan perbankan kita bilang aja kayak sifatnya mobile banking atau internet banking kan kita ada user ID ya, atau sekarang dengan kecanggihan handphone kalian ada yang bisa dengan fingerprint, ada yang menggunakan FaceTime gitu. Nah, tapi memang ada beberapa financial teknologi kita sebut aja kayak Tapcash, e-money, itu yang sifatnya high risk ya, tinggi resiko and low protection. Kalau e-money-nya hilang, Tapcash-nya hilang atau ya apapun lah kartu digitalnya itu hilang dan isi uang gitu, mungkin isi e-money-nya cukup lumayan nih 500.000, ya udah nggak ada protection di situ. Nah makanya tadi dibilang butuh yang namanya perlindungan yang jauh lebih
canggih mungkinnya untuk memproteksi si kartu tersebut. Dan dengan kecanggihan teknologi itu juga bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu kasus pencucian uang, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bisa aja nih, saya menerima uang itu dari orang yang melakukan pencucian uang. Nah, gimana cara mendatanya? Gimana cara mencari tahunya gitu? Kalau kita cuma tahu itu hanya berbasis transfer, tentunya kan sangat sulit. Nah, jadi sehingga untuk beberapa transaksi-transaksi yang jumlah nominalnya besar, disarankan memang tidak menggunakan transaksi si finansial teknologi, tidak bisa menggunakan si mobile banking atau menggunakan si internet banking tadi, ya, atau kita alihkan kepada e-money lainnya gitu kan, nggak bisa. Dan makanya teman-teman kalau lihat di situ atau teman-teman pengguna e-money, pengguna OVO, GoPay itu kan ada batas maksimal ya untuk mengisi saldonya. Maka ada upaya juga dari otoritas jasa keuangan untuk memproteksi transaksi-transaksi yang memang berbasisnya masih money digital atau digital money. Ada yang namanya penerbitan ketentuannya. Sekarang udah ada di sebelah saya gambarnya ya, dan juga tulisan-tulisan regulator tersebut, seperti penerbitan POJK nomor 77 garing POJK titik 01 garing 2016 tentang layanan pinjaman meminjam langsung berbasis teknologi informasi. Dan juga OJK akan menyusun ketentuan lainnya antara lain tentang crowdfunding dan juga digital banking. Lalu untuk pembentukan fintech innovation dan hubungannya di OJK ini berbasis terhadap koordinasi lintas kementerian dan lembaga, lalu pengembangan industri fintech yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sampai dengan penyediaan sarana prasarana komunikasi dalam teknologi tersebut. Mungkin kalau sarana prasarana ini teman-teman tahu lah ya, layanan konsumen. Jadi teman-teman bisa langsung proteksi mungkin ada kesalahan transfer atau mungkin kehilangan nominal uang tabungan, itu kan ada layanan untuk menghubungi tentang permasalahan tersebut. Dan juga sudah ada regulator untuk mengatur fintech seperti yang ada di sebelah saya. Ini ada beberapa regulator dari Bank Indonesia, dari OJK, dan juga dari Bapeti. Nah, tujuannya apa sih? Ya tadi seperti yang kita ketahui ada salah satu contoh masalah money laundering deh, pencucian uang. Supaya permasalahan itu bisa teratasi dan ketika ketahuan sudah tahu nih siapa pelakunya dan apa sih punishment-nya, dan juga apa proteksi yang bisa diberikan kepada para penyedia jasa tersebut atau para penyedia jasa memberikannya kepada konsumen sebagai bahan pertanggungjawaban supaya tidak terjadinya kehilangan uang, dan juga proteksi terhadap penyedia jasa yang ternyata di dalam penyedia jasa itu terdapat pelaku-pelaku yang melakukan pencucian uang. Nah, berikutnya kita mau membahas tentang bagaimana teknologi di era 5.0. Sekarang udah bukan lagi 4.0, yaitu 5.0. Bukti nyatanya aja, tadi seperti yang saya sampaikan, adanya mobil yang sudah dikendalikan secara automatically, dengan otomatis, dan itu sudah menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Jadi dengan adanya teknologi 4.0 dan juga berkembang ke arah 5.0, ini meminimisasi yang namanya jarak antara ruang fisik ya, agar manusia itu merasa bisa mengakses teknologi semakin mudah. Seperti halnya yang dulu pernah disampaikan ya oleh menteri kita ya. Nah, adanya perkembangan teknologi ini untuk mendukung kehidupan atau mensukseskan perekonomian gitu ya, dan juga memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun juga perlu diperhatikan bahwa etika dalam pembangunan suatu teknologi ini bagaimana dampaknya dengan kapasiti seorang manusia, masih dengan kaitannya apakah dapat menggantikan fungsi manusia atau justru jauh lebih mendampingi manusia tersebut untuk memudahkan pekerjaannya. Selain itu, sejauh mana sih perannya teknologi yang berbasis 5.0 ini untuk semakin meminimalisir jarak dan juga akses-akses yang bisa kita bilang akses-akses yang kurang efisien gitu. Jadi bisa lebih mempersingkat pekerjaan atau mempermudah pekerjaan seorang manusia. Atau ada contoh lainnya lagi nih, misalnya teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan teknologi 5.0 mempunyai beberapa alat-alat elektronik di rumah dan sudah bisa dioperasikan on-off-nya itu menggunakan aplikasi yang ada di handphone, di tablet, atau mungkin yang ada di laptop. Nah, itu juga sudah termasuk bentuk nyata dari 5.0. Sekarang, tapi yang jadi permasalahannya atau yang patut untuk dikritisi sama anak-anak muda adalah
bagaimana sih pengembangan teknologi itu harus sesuai dengan etika yang ada, di mana kedudukan manusia tetap sebagai fungsinya untuk menjalankan pekerjaan dan tidak terkikis dengan hadirnya teknologi, serta bagaimana adanya teknologi itu tidak hanya mendisrupsi manusia-manusia satu dengan yang lainnya, karena ini berhubungan sama yang nanti akan kita bahas, yaitu self-esteem, ngebuat seseorang jauh lebih merasa sendiri itu adalah mandiri, dan ini nanti ada hubungannya juga sama sifat dan psikologis dari seorang manusia tersebut. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu untuk sharing hari ini tentang dampaknya teknologi terhadap kehidupan kita, sampai tadi yang di awal bagaimana perannya digitalisasi, big data, AI, dan juga sampai dengan di akhir tadi sudah kita jelaskan tentang teknologi di masa 5.0 yang semakin mengkikis jarak manusia atau semakin mungkin meningkatkan individualisme manusia tersebut. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe video saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!